bagus. Itu biasa gitu. Artinya ketika penyidik melihat ada ketidakwajaran, ada kejanggalan, bisa dianggap sebagai sebenarnya ini sinyal bahwa yang bersangkutan itu memang merasa dirinya bersalah, walaupun masih dalam proses penyidikan. Dari kacamata Anda, ya personal gimana? Ya, itu subjektif penyidik. Selalu ada yang seperti itu. Iya, iya. Penyidik, namanya penyidik. Fungsinya dia memang ini mencari-cari. Dan dia dilatih untuk itu kan? Dia dilatih untuk Bahkan itu. dia bisa mencium dari aroma atau bau begitu ibaratnya kan? Bisa. Memang dia dilatih untuk itu. Makanya yang sembunyi dimanapun, ya menyembunyikan apapun, dia sudah terbiasa. Bagaimanalah kita yang sudah terbiasa Artinya menghadapi. Anda masih melihat bahwa aparat kita masih on the right track begitu? So far on the right track. Dan kalau ada misalnya proses ini yang dilakukan oleh siapapun yang tidak on the right track, pasti penyidik biasanya mencium. Pasti dia tahu. Karena dia sudah biasa Termasuk independensi aparat kita? Termasuk independensi aparat kita. Ini aparat kita nih ya. Ini kita ngobrol-ngobrol misalnya saya. Kan tidak selalu ketika proses pemeriksaan itu misalnya kan ada waktu misalnya lagi ngeprint atau lagi kita ngobrol-ngobrol begini. Oh kita ini diawasin publik bang, apalagi dari pihak mereka. Terus ini, ya kita nggak berani macam-macam. Benar yang macam-macam apa maksud Anda? Maksudnya, ada keberpihakan begitu atau tidak adil? Iya, persis seperti yang disampaikan Bung Ahmad tadi misalnya. Nanti kalau Pak Jokowi begini, saya tanya, waktu itu saya tanya, Pak Jokowi udah dipanggil belum? Ya ini sudah kita sampaikan undangan. Sudah kita sampaikan undangan, tetapi nanti akan dikomunikasikan sama pengacaranya. Kita nggak mungkin nggak manggil Pak Jokowi bang, nggak berani kita. Ini yang kemarin aja udah disorot publik, kemudian dibangun narasi yang macam-macam. Saya yakin penyidik pasti on the track dalam kasus ini. Ya, itu yang Anda tidak percaya. Anda menganggap tidak adil begitu. Saya tidak melihat ketidakpercayaan, tetapi saya melihat indikasi sesuatu yang harus kita luruskan. Nah, saya mengomentari tadi. Kalau ada yang diluruskan berarti ada yang tidak sesuai dong. Apa bedanya dengan Anda tidak percaya pada aparat kita? Beda. Kalau tidak percaya itu segala proses tidak kita ikuti. Anda boleh pilih-pilih bagian ini percaya, bagian itu tidak percaya. Kalau hal yang itu sudah sesuai track itu kita ikuti. Mana yang kemudian tidak sesuai itu ya kita kritisi. Jadi ketika kita mengkritisi kinerja institusi kepolisian, sama persis lah hari ini kita mengkritisi kejaksaan yang tidak segera mengeksekusi Silvatar Matutina, bukan berarti tidak percaya, tapi kita ingin kebaikan institusi aparat kita itu menjadi baik dan hukum benar-benar tegak, keadilan benar-benar diterapkan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Tadi soal nama yang sekali lagi yang menjadi parameter itu soal nama. Kita itu tidak sedang mau menetapkan siapa tersangkanya, tapi kita sedang fokus 12 terlapor itu dari mana nama itu. Kan muncul kesimpulan nama itu bisa jadi dari saudara Jokowi selaku pelapor, nggak ada. Ya kan, dari kemudian pelapor, oke lah kalau pelapor lainnya seperti Lecumanan, Andi Kurniawan sama Samuel Suekan mungkin bisa keluar nama, tapi kan nggak mungkin keluar nama yang berkaitan dengan pencemaran. Karena pencemaran itu harus pribadinya saudara Jokowi. Berarti yang lain misalnya yang berkaitan dengan 160 KUHP tentang penghasutan. Oke. Nah, yang terakhir, apakah mungkin itu keluar dari penyidik? Oke, saya tegaskan tadi, kalau keluar dari penyidik itu di delik umum yang 160-nya, laporan Lecumanan dan kawan kan oke, memang kewenangan penyidik. Tetapi kalau untuk masalah tentang pencemaran dan fitnah, itu kan yang menyatakan dirinya direndahkan serendah-rendahnya. Itu adalah saudara Joko Widodo, nggak bisa. Nah hari ini kita mau bernarasi, kan ini masih pelapor, kecuali nanti tersangka. Nggak bisa begitu justru dari terlapor. Asumsi semua kan? Bukan begitu. Jadi kalau memang secara hukum, orang-orang 12 ini tidak dilaporkan oleh saudara Joko Widodo, berarti Jokowi nggak bisa menuntut. Karena berarti dia sudah melepaskan haknya. Karena ini adalah delik aduan. Sekali lagi delik aduan. Apakah begini? Kemudian kami mohon maaf ya, seuzon ya, berprasangka buruk. Jangan strateginya Jokowi hanya setengah jalan, habis itu dia cabut, dibiarkanlah laporan yang lainnya bertarung dengan kami. Deliknya nggak butuh lagi ijazah, karena apa? Sudah menjadi delik umum, penghasutan. Lalu yang dipersoalkan kebencian, permusuhan kepada individu, kelompok, golongan, dan seterusnya. Akhirnya apa? Inilah yang saya khawatirkan terjadi. Gus Dur dan Bambang Trijilid II diadili, divonis, tetapi tidak pernah ada ijazah aslinya. Oke, gimana komentarnya? Ya, jadi kami waktu itu ngobrol-ngobrol dengan Pak Jokowi. Kapan itu? Ketika laporan Pak Jokowi sudah masuk. Banyak nih teman-teman relawan, mewakili relawan. Pak, kami akan lapor ini. Pak Jokowi bilang, jangan, sudah cukup.
saya saja sudah cukup melapor. Maksudnya cukup Pak Jokowi yang melapor? Yes. Termasuk melaporkan nama-nama? Termasuk melaporkan. Yang Anda katakan tadi lewat kuasa hukumnya itu? Yes. Oke. Sudah laporan saya aja. Ini delik aduan. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa memang yang delik umum ini, yaitu mereka, teman-teman itu saja. Gitu loh. Itu kan hak dia juga. Ya. Yang merasa melihat di publik, di sini ada dugaan tindak pidana. Itu hak dia juga dong. Ya, kemudian kita membangun narasi ya seolah-olah yang mereka lakukan itu salah. Enggak seperti itu juga. Oke, Pak Jokowi sudah melaporkan delik aduannya. Tadi Bung Ahmad sudah menyampaikan. Pengacaranya juga sudah menyebut kok. Ya, inisial-inisial itu. Publik juga sudah tahu kok. Ya, perkara nanti itu ya saya sampaikanlah. Perkara nanti itu yang mana yang dilaporkan Pak Jokowi sing ini udah menjadi 12 seperti ini, ya silahkan. Teman-teman ini nanti dalam proses penyidikan, ya baik pengacaranya, sebetulnya pengacaranya datang ke penyidik juga bisa aja sekarang. Bisa aja, nggak ada. Mewakili kliennya. Bisa. Kemudian juga nanti waktu diperiksa juga bisa saja, Pak. Ini yang laporan Pak Jokowi yang mana sih? Saya di sini misalnya contoh nih, Roy Suryo. Pak, saya ini laporan siapa? Laporan siapa sih yang kalian tanya ini? Kan begitu. Saya dilaporkan Pak Jokowi. Bisa. Bisa saja, nggak ada masalah di situ. Makanya saya katakan, saya yakin betul ya bahwa penyidik dalam hal ini akan on the track. Tidak akan berani macam-macam. Tidak saya harus akhiri diskusi dalam waktu 1 menit, 30 detik. Tapi sampai kapan Anda akan mengulur waktu ini? Saya tidak mengulur waktu. Kami sedang melakukan upaya hukum untuk membela klien kami. Itu upaya hukum ya? Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan saya mau tegaskan bahwa kalau nama itu muncul dari penyidik, bukan itu yang kami inginkan. Tapi yang kami inginkan dari kejujuran Saudara Joko Widodo. Kalau Jokowi dikatakan hanya mengadukan delik pencemaran melalui kuasa hukumnya juga delik aduan lainnya, jadi apa fitnah? Enggak juga terbukti bohong karena di laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu ada pasal tentang manipulasi dan distribusi elektronik tanpa hak, yakni pasal 35 dan 32 yang ancamannya 12 tahun dan 8 tahun penjara. Disitulah yang dulu kami sebut ini ada penyelundupan hukum. Ya, komplainnya tentang masalah pencemaran, tetapi yang dimasukkan masalah delik IT yang itu ancamannya lebih dari 5 tahun, yakni 12 tahun, yang itu motifnya pasti ingin agar orang yang dilaporkan kalau sudah tersangka bisa ditahan oleh penyidik. Kalau Anda ketemu dengan Roy Suryo CS, mumpung ada kuasa hukumnya, apa yang mau Anda sampaikan kepada mereka? Ya, silahkan ikuti proses hukum ini. Ini sudah sampai proses penyidikan. Ini penyidikan biasa saja. Dalam proses penyidikan memang harus ya kalau yang terlapor harus diperiksa sebagai terlapor, diperiksa kalau meningkat nanti diperiksa sebagai tersangka, kemudian berlanjut kepada P21 persidangan. Silahkan, itu memang bagian proses. Silahkan kita awasi, termasuk saya juga awasi. Saya punya kepentingan dalam penyidikan ini karena saya terlibat langsung sebagai saksi. Saya juga ya dalam hal ini konteksnya di sini sebagainya orang Pak Jokowi yang terlibat di sini sebagai saksi, saya juga akan awasi ini. Kita sama-sama publik akan awasi ini biar ada kepastian hukum terhadap kasus ijazah Pak Jokowi. Termasuk media tentu mengawasi. Yes. Baik Bapak-bapak, Anda kan berdua kan ahli hukum, sama-sama paham hukum, tapi harus punya satu kepercayaan pada aparat penegak hukum kita. Cuma satu kemampuan yang Anda pasti nggak bisa. Apa itu? Saya lebih bisa. Apa itu? Baca naskah berita itu. Saya kasih satu bait. Anda dulu. Dalam proses hukum penundaan bisa menjadi bagian dari strategi. Pelan-pelan. Jangan marah-marah. Diulang. Ulang ya. Ya. 1, 2, 3. Dalam proses hukum penundaan bisa menjadi bagian strategi. Tahan. Namun, seberapa lama? Giliran dia. Silakan, Bung. Namun, seberapa lama kebenaran dapat ditunda? Akhirnya waktu yang akan menjawab. Wih, Anda berdua kalau pensiun bisa gantiin kami di sini. Jangan. Sudah cukup saya saja mewakili rekan Tasya Lutmila dan tentunya seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Merdeka. Merdeka.